Bab 3678. Utusan khusus dari 3 daratan. Erik merasakan bahwa kekuatannya saat ini sepertinya telah jatuh ke fase transendensi. Meskipun penurunan tingkat yang disebabkan oleh serangan balik seperti ini bisa ditingkatkan kembali dengan batu roh pil dewa dan akan meningkat kembali dengan cepat, namun juga akan memakan waktu. Semua itu hanyalah hal kecil. Masalahnya, kemanakah dia dibawa sekarang? Selain itu, Iblis Fu juga menghilang. Seiring dengan menghilangnya kabut, Erik melihat ke kejauhan dengan menahan rasa lelah dan rasa sakitnya. Dia harus memastikan posisinya. Namun, dengan adanya begitu banyak kabut cairan spiritual yang terlihat di sekitar, tempat ini seharusnya adalah tempat tertentu yang bagaikan surga. Tidak disangka, Iblis Fu cukup bisa diandalkan. Dia begitu cepat membangunkan Erik, juga menemukan tempat yang begitu aman dan nyaman. Akhirnya, Erik bisa melihat ke kejauhan dengan melewati kabut. Alhasil, Erik sedikit tercengang ketika melihat ke sekitar. Yang terlihat terlebih dahulu adalah sepasang demi sepasang mata yang tertuju padanya, yang penuh dengan rasa marah dan niat membunuh yang dingin. Segera setelah itu, yang terlihat adalah satu persatu bayangan klan iblis yang bisa dirasakan dengan jelas meskipun berubah menjadi wujud manusia. 1, 2, 3. 8 Master 2 kegagalan fase penilaian. Erik mulai merasa pusing, kemudian seperti merasakan sesuatu dan mengangkat kepala. Bayangan emas yang memegang tongkat panjang berwarna emas gelap dan aura yang tajam itu hampir menghancurkan kerohanian Erik. Master 3 penurunan fase penilaian. Erik segera menunduk. Namun, di bawahnya adalah ribuan klan iblis yang mengerutkan kening dan penuh dengan rasa kebencian. Erik hampir pingsan. Astaga. Padahal, dia baru saja memuji Iblis Fu. Namun, kemanakah Iblis Fu menempatkannya? Mengapa dirinya merasa ia jatuh dalam sarang klan iblis dan dianggap sebagai musuh begitu ia sadar? Erik, ini adalah klan kera. Di depanmu adalah Kaisar Iblis Kera dan sekian banyak master klan kera. Pada saat ini juga, Iblis Fu yang berada di kejauhan segera mengirimkan serangkaian transmisi suara. Sebelumnya, Penatua Agung dan anggota klan kera juga sibuk melawan roh pedang. Oleh karena itu, meskipun mereka mengendalikan Paman Yuan dan Iblis Fu serta menyegel mulut kedua orang itu, mereka tidak menyegel kerohanian kedua orang tersebut. Mendengar penjelasan yang cepat dari Iblis Fu, wajah Erik berubah menjadi muram, sudut mulutnya berkedut dan hampir menyemburkan darah. Apa yang terjadi sebenarnya? Demi menyelamatkanku, kalian berdua diam-diam membawaku ke tanah terlarang klan kera, menghancurkan kolam peri, membangkitkan reiki langit dan bumi, dan memakan esensi yang terakumulasi selama ribuan tahun dari kolam peri mereka. Sebelumnya, kalian juga menghajar 8 master klan kera, bahkan juga mengejutkan Kaisar Iblis Kera hingga mengambil tindakan pada akhirnya. Erik Kin seketika merasa tidak senang. Kalian berdua benar-benar sangat kuat. Ketika aku sadar, aku pun tidak pernah melakukan masalah besar seperti itu. Sekarang, kultivasiku baru saja pulih ke tingkat fase transendensi. Apakah kalian berdua mencoba untuk membuatku mati? Aku tidak punya waktu untuk menyelesaikan hal ini. Mengapa roh pedang ini menjadi gila? Erik memandang klan iblis yang sudah siap bergerak dan hanya menunggu perintah Kaisar Iblis Kera untuk memotong dirinya menjadi beberapa bagian itu sambil berkeringatan dingin dan berpikir dengan cepat. Membuat masalah di tempat orang lain, bahkan semua orang mengetahuinya, itu benar-benar merupakan provokasi yang paling serius, baik pada klan manusia maupun klan iblis.
Apalagi karena dia adalah seorang kultivator biasa dan pihak lawan adalah klan iblis, dia lebih mudah terlibat dalam pertentangan antara dua klan, sengaja diprovokasi dan tindakan yang sejenis. Begitu hal tersebut terbukti, akan terlambat baginya untuk mengatakan apapun. Tepat ketika dia sedang berpikir tentang bagaimana cara memulai percakapan, seberkas cahaya Reiki jatuh dari langit. Erik hanya merasakan seluruh tubuhnya tegang. Dia seketika diikat kuat oleh tali spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh tubuhnya juga disegel Reiki. Taklukkan dia dan hilangkan semua kultivasinya, potong anggota badannya dan masukkan ke dalam penjara bawah tanah untuk menunggu interogasi dariku. Suara acuh tak acuh Kaisar Iblis Kera terdengar, dia kemudian terbang ke kejauhan. Tidak. Paman Yuan Iblis Fu tampak ketakutan. Tindakan mereka ini dapat dikatakan bahwa mereka menjerumuskan diri sendiri ke dalam bahaya. Jika Erik dihukum seberat itu akan lebih buruk daripada tidak menyelamatkannya. Sayangnya, mulut mereka disegel dan mereka tidak bisa berteriak apa-apa. Sebentar. Di persimpangan hidup dan mati, Erik sangat diberkati sehingga dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan segera berteriak. Jangan bertindak, semuanya, aku utusan dari Istana Bintang di daratan Jeoshu. Yang terjadi sebelumnya benar-benar salah paham. Di bawah kondisi ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bertarung juga sama sekali tidak mungkin. Jika pihak lawan benar-benar memusnahkan kultivasinya, dia hanya bisa melarikan diri dengan menggunakan jejak di pergelangan tangannya. Namun jika demikian, segala persiapannya akan menajdi sia-sia. Demi rencana yang dipersiapkan, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menipu dengan mulut. Apa? Kamu utusan Istana Bintang? Ucapan Erik ini benar-benar membuat semua orang yang sangat marah itu tercengang. Kemudian, Penatua Agung tersenyum dengan menghina. Lelucon. Apakah menurutmu tindakanmu yang melakukan kejahatan keji dan membuat klan Kera marah bisa dimaafkan hanya dengan menyamar sebagai utusan khusus Istana Bintang? Benar, ada apa jika dia benar-benar merupakan utusan khusus daratan Kinzu? Dia menantang jekan iblis, genderik yang tidak akan mengatakan apa-apa. Penatua Agung, jangan beromong kosong dengannya. Hilangkan kultivasinya dulu, kemudian kita interogasi. Semua anggota klan iblis berkata-kata. Aku tidak menyamar, aku benar-benar utusan khusus Istana Bintang, bahkan lebih dari satu pihak. Aku datang karena ditugaskan oleh 3 daratan dengan membawa berita penting. Telapak tangan Erik berkeringatan, tetapi wajahnya tetap tampak tenang dan lanjut menipu. Pada saat ini, jangankan 8 Master 2 kegagalan, dia juga hanya bisa melarikan diri meskipun hanya bertarung dengan beberapa anggota klan iblis yang menyaksikan pertunjukan ini di bawah itu. Oleh karena itu, andalan terbesarnya saat ini adalah menipu dan menakuti mereka. Asalkan melibatkan semakin banyak kekuasaan, dia bisa mendapatkan hak untuk berbicara. Meskipun ingin memberi penjelasan pada pihak lawan, itu juga memerlukan hak. Karena tahu bahwa dirinya tidak memiliki bukti, Erik segera menunjuk Iblis Fu setelah selesai berbicara. Dia adalah roh pelindungku. Kalian seharusnya juga bisa menyadari bahwa dia adalah tubuh roh. Sebelumnya, aku pingsan karena kejadian tertentu. Token yang diberikan 3 daratan kepadaku ada di dalam tas penyimpanan yang ada padanya. Jika aku tidak bisa mengeluarkan benda ini, kalian boleh membunuhku kapanpun dan aku tidak akan mengatakan apa-apa, ujar Erik dengan keras. Tapi, nyawaku tidak berharga. Jika hal ini melewatkan masalah penting yang berkaitan dengan hidup dan mati klan iblis,
siapa dari kalian yang bisa menanggungnya? Dan Kaisar Kera, apakah kamu benar-benar tidak ingin tahu alasan apa yang membuat 3 tuan istana bintang mencarimu? Berita besar, token 3 daratan, bocah ini. Apakah ini benar? Ekspresi Penatua Agung dan yang lainnya seketika berubah. Mereka tidak percaya kalau Erik adalah utusan khusus 3 daratan. Namun, Erik mengatakan dirinya memiliki token dan hal ini membuat mereka menjadi ragu-ragu. Siapa yang bisa menduga kalau seorang manusia yang tertangkap karena membuat kekacauan di tanah terlarang seketika melibatkan istana bintang 3 daratan dan rahasia penting tertentu. Meskipun sedikit curiga, melihat Erik yang begitu yakin dan melibatkan masalah penting, semua orang itu tidak lagi berani sembarangan membuat keputusan. Bagaimanapun, jika mereka menebas Erik dengan pedang, tetapi Erik benar-benar merupakan utusan khusus dan mereka melewatkan berita penting, siapa yang bisa menanggung tanggung jawab ini? Benar-benar omong kosong, kamu pasti ingin melarikan diri, kan? Penatua Agung melihat ke atas, kemudian tiba-tiba berbicara dengan nada dingin. Tuan Besar Kaisar Iblis Kera ada di sini, apakah aku yang setengah lumpuh sekarang bisa melarikan diri? Atau, kalian tidak mempercayai kekuatan Tuan Besar? Kata Erik sambil tersenyum. Selain itu, uji coba dapat diselesaikan dengan cepat, atau kalian tidak bisa menunggu sebentar saja? Bersambung.